Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara. Sebelum kita memulai ibadah keluarga pada malam hari ini, marilah kita meneguhkan hati kita dalam saat teduh. Kiranya ibadah kita malam ini berkenan kepada Tuhan. Pelayan firman pada malam ini adalah Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangit. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan. Kebangkitan Kristus memberikan semangat bagi segenap orang percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang kekal kuasanya. Kita menghadap Tuhan, Kidung Jemaat 18, bait pertama dan bait yang kedua. Mari berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, puji syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan atas kesempatan persekutuan yang beribadah di malam hari ini. Kami sungguh berharap, ya Tuhan, Bapa hadir dan memberkati persekutuan yang beribadah di malam hari ini, agar persekutuan ini benar-benar bertumbuh, berkembang, bahkan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan beriman. Berkatilah kami semua, terlebih hamba-Mu Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangit. Terima kasih Tuhan, Engkau telah siapkan hamba-Mu untuk menaburkan kebenaran firman bagi kami.
bersama bersatu hati menaikkan terima kasih, bahkan syukur yang tiada pernah berhenti dari umat-Mu yang telah Engkau selamatkan. Inilah kami yang bermohon, ya Tuhan, ibadah dari awal hingga akhirnya kami percayakan hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Selamat malam. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau boleh mengumpulkan kami bersama dengan keluarga kami untuk beribadah kepadamu, dan di dalamnya kami mau mendengar firman-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, kiranya boleh kami fahami dan kami lakukan dalam hidup beriman. Bersabda Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman. Dalam Kristus Yesus kami bermohon. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Perjanjian Lama, kitab Rut pasal 2 pada ayatnya yang ke-11 sampai dengan 17. Rut pasal 2 ayat 11 sampai dengan 17 yang menyatakan, Boas menjawab, telah dikabarkan kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hamba-Mu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hamba-Mu perempuan. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti, dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas menunjukkan betih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula
Maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpuji Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan, perjalanan kehidupan orang beriman ada dalam skenario Allah. Kalau kita perhatikan perjalanan hidup Ruth dan Naomi, kita tahu cerita di pendahuluannya bahwa keluarga Elimelek ini harus hijrah ke Moab dari tempat mereka sebelumnya, Bethlehem. Bethlehem dalam bahasa Ibrani berarti rumah roti. Namun pada waktu itu terjadi kelaparan yang hebat, sehingga Elimelek dan keluarganya mencari kehidupan yang lebih baik ke Moab. Namun Elimelek meninggal dunia di sana. Tak lama berselang disusul oleh kedua anak laki-lakinya, Mahlon dan Kilion. Kedua anak laki-laki ini mempunyai istri orang Moab. Terdikat ya. Istri Mahlon bernama Ruth, sedangkan Kilion istrinya bernama Orpa. Ruth memiliki karakter yang mulia. Dia tetap memilih mengikuti mertuanya bernama Naomi. Sedangkan Orpa tidak. Dia memilih kembali ke kampung halamannya, kembali ke tempat tinggalnya. Selang beberapa waktu, Naomi memutuskan pulang kembali ke Bethlehem. Dan ketika kembali, Naomi lebih suka dipanggil Mara, yang artinya pahit atau sedih. Mengapa Naomi memilih dipanggil Mara? Karena kepahitan hidup yang dialaminya. Sikap ini berbeda dengan Ruth. Ia tidak mau tinggal dalam kesedihan. Bahkan Ruth mau bergaul dengan orang-orang di sekitar Bethlehem. Menarik, ia mau bekerja di ladang milik Boas. Boas ini seorang yang memiliki kebun yang luas.
dia masih ada hubungan famili dengan Elimelek. Kita ketahui Ruth seorang perempuan janda yang berkomitmen. Mari kita lihat di Fatsal 1, di kitab Rut, Fatsal 1, pada ayatnya yang ke-16 dan 17. Dikatakan di situ, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Kita lihat Rut punya komitmen yang tinggi. Bukan saja keterikatan pada ibu mertua, tetapi dia mengungkapkan imannya. Allahku adalah Allahmu. Satu komitmen yang luar biasa. Dalam bacaan kita tadi, Rut mengalami perjumpaan dengan Boas. Di Fatsal 2 ayat 5 dan ayat 5 sampai 7, di situ kita menemukan perjumpaan. Kemudian Rut mengalami arahan dari Boas di Fatsal 2 ayat 8. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Rut dilindungi, boleh bekerja, tapi tetap ada dalam perkumpulan perempuan-perempuan. Pekerja-pekerja perempuan. Selain itu, Rut hidupnya dipenuhi dengan ucapan berkat. Apa buktinya? Kita lihat di ayat 12, ayat 19 dan 20. Ayat 12, 19 dan 20 dikatakan, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ayat 19. Maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya saya ulangi ya, ayat 19. Maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau ini. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu, pada siapa ia bekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Ayat 20. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya,
Diberkatilah orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lalu kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah satu yang wajib menebus kita. Saudara-saudara, selain ada persekutuan kasih karena ikatan kekeluargaan antara ibu mertua dan anak menantu, tetapi di situ kita lihat dari berkat ke berkat. Melalui bacaan firman malam ini, kita belajar bahwa Ruth, perempuan yang mau hidup dalam iman, meskipun di tengah kesulitan hidup, ia tidak meratapi kehidupan yang mungkin begitu malang, tapi ia tidak tenggelam dalam kesedihan hatinya. Ia bekerja dan ia tidak merasa malu melakukan pekerjaan, seperti memungut sisa-sisa jelai gandum yang sedang dipanen. Sebetulnya ia bekerja secara tidak resmi, tetapi saudara-saudara, disitulah letak kekuatan daya juang seorang perempuan yang bernama Ruth. Ruth menjadi teladan bagi perempuan-perempuan untuk mengasihi ibu mertua. Kenyataannya, saudara-saudara, berapa banyak perempuan-perempuan di sekitar kita tidak membangun hubungan yang baik dengan ibu mertua. Ruth memberi pelajaran berharga. Dan juga Ruth tidak mau terasing di lingkungan yang baru. Dia tidak menutup diri, tapi dia mau bergaul. Dia mencari, lalu dia menemukan. Sehingga Ruth menjadi seorang yang dihargai, diberkati, serta dihormati. Sesungguhnya firman malam hari ini bukan hanya berlaku bagi ibu-ibu janda seperti Naomi dan Ruth, tapi bagi kita semua, orang yang mau meyakini bahwa perjalanan hidup ini ada dalam skenario Tuhan. Percaya dan yakin keindahan hidup Tuhan berikan. Pengalaman pahit bukanlah akhir segala-galanya. Serahkan pada Tuhan. Berjalan terus bersama Tuhan. Penderitaan hidup, rasa keterhilangan. Mari lihat bahwa semua itu ada dalam kedaulatan Allah. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan setiap orang terpuruk dengan keadaannya. Apapun kondisi kita, tetap lakukan sesuatu yang baik. Jangan hanya berkutat pada beban kita, seolah-olah kita yang paling malang. Padahal kita masih bisa berbuat sesuatu. Ruth melakukan itu. Dan pada akhirnya, ia benar-benar diberkati oleh Tuhan. Dan hidupnya menjadi berkat
bagi ibu mertua maupun bagi orang-orang di sekitarnya. Saudaraku, bersyukurlah dengan kerja kita. Lihat dan rasakanlah, Tuhan memelihara kita. Tuhan menjaga dan memberkati keluarga kita. Amin. Mari berdoa. Kami datang lagi menghampiri hadirat-Mu yang kudus, Bapa, seraya menaikkan syukur dan limpah terima kasih bahwa Tuhan memperkenankan kami duduk di sekitar firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Ketika orang-orang percaya ada dalam skenario Tuhan, maka perjalanan itu tidak melulu penderitaan semata-mata. Tetapi ketika orang-orang beriman melibatkan Tuhan, maka keindahan-keindahan hidup akan ditemukan. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu malam ini menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami masing-masing, untuk kami selalu saling mengasihi, saling menopang. Apapun kondisi pahit yang sedang kami alami, semua itu akan berlalu pada waktunya. Bapa, kami berdoa untuk banyak orang yang tertekan dengan penderitaan hidup. Tolong mereka Tuhan, agar mereka tidak terfokus dan berkutat pada diri mereka sendiri. Tetapi mereka mau bangkit, mereka mau melakukan sesuatu yang baik bagi dunia sekitar mereka. Tuhan, kami berdoa untuk para orang tua yang begitu mendoakan anak-anaknya untuk bahagia. Berkati para orang tua, berkati jerih lelah orang tua, dan biarlah persekutuan kasih selalu terpelihara. Kami berdoa bagi hubungan-hubungan yang retak, baik di tengah keluarga maupun di tengah sekitar jemaat, bahkan di masyarakat. Firman-Mu mengajar kepada kami untuk hidup saling memperhatikan dan mengasihi. Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang dikerjakan oleh gereja Tuhan. Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, sehingga dengan rendah hati mereka mau melakukan segala sesuatunya hanya untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati hari-hari ke depan perjalanan umat-Mu, gereja-Mu di GPIB Immanuel Bekasi yang sedang mempersiapkan diri untuk menyambut pemilihan diaken penatua. Proses-proses yang akan dikerjakan, berkenanlah Tuhan memberkati. Engkau juga menyertai seluruh anggota sidi jemaat,
boleh melihat dengan jeli dan demi kepentingan persekutuan jemaat itu sendiri. Pada waktunya Tuhan akan memilih melalui persekutuan jemaat. Kiranya panggilan pengutusan ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, sertai para janda, duda, anak-anak yatim piatu, berkati hidup dan kehidupan mereka. Berkati anak-anak dalam meraih masa depan mereka. Tuhan tolong agar mereka selalu bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Dan di dalam karya-karya yang mereka kerjakan, kiranya karya yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, berkati orang-orang yang sakit, jamah dan pulihkan mereka, berkati obat yang diminum, berkati keluarga yang merawat. Pada waktunya saudara-saudara kami yang sakit memperoleh kesembuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan yang dikerjakan di sektor masing-masing. Biarlah seluruh persekutuan jemaat Tuhan sehati sepikir untuk memajukan persekutuan jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam Kristus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ibrani 13 ayat 15 hingga 16. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepada-Nya. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, bersama keluarga, malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya.